Rakorda LDII Kota Batu, menghadirkan Paslon 1, Nurrohman dan Heli Suyanto, SAE. Kota Batu, siaptv.com, pada hari ini, Kamis tanggal 7 November tahun 2024 pukul 8.20 sampai dengan pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Serbaguna DPD LDII Kota Batu Jalan Argopuro, Sisir, Kecamatan Batu telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII Kota Batu tahun 2024. Dengan tema, mewujudkan SDM profesional religius dalam bingkai NKRI untuk membangun Kota Batu menuju Indonesia Emas 2045, yang diikuti tanda kurang lebih 150 orang, kegiatan ini digelar Yusron Ubaidillah, ST, Ketua DPD LDII Kota Batu. Acara ini juga mengundang calon wali kota dan wakil wali kota Batu, kedatangan Paslono urut 01 yaitu Nurrohman, SH, MH dan Heli Suyanto, SH, MH disambut gembira warga LDII di Rakorda ini. Hadir dalam kegiatan ini, Ir. Kiai Haji, Moh. Amroji Konawi, SE, MT. Ketua DPW LDII Jatim H. Bambang Riyadi, Dewan Penasehat DPD LDII Kota Batu, Yusron Ubaidillah, ST Ketua DPD LDII Kota Batu, H. Ali Sudi Ketua Pondok Pesantren Syaibullah Rosyad Surabaya Pengurus LDII Kota Batu. Acara dimulai dari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, lalu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, pembacaan doa, kemudian laporan kegiatan panitia Rakorda. Sambutan dan membuka acara oleh Yusron Ubaidillah, ST Ketua DPD LDII Kota Batu. Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Jawa Timur, Bapak Insinyur Kiai Haji Amrozi Konawi, MT, yang kami talimi pimpinan Pondok Pesantren Sabdo Rosyid Surabaya yang merupakan binaan DPD Jawa Timur, yang kami hormati Dewan Penasihat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Batu, Bapak Haji Bambang Riyadi, beserta seluruh jajaran Dewan Manhat, yang kami hormati setelah kami banggakan calon wali kota Batu, Bapak Haji Nurrohman, senior kami, teman baik kami. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berharap ada semacam edukasi kepada warga kami, warga kami di dalam pemilihan pada nanti, sehingga semua warga LDII bisa menggunakan hak konstitusinya, bisa menggunakan hak pilihnya secara penuh dan tetap mengedepankan pemilu yang sopan, yang santun, yang bermartabat. Harapan kami seperti itu, sehingga tidak ada warga kami yang golput, dan kami tidak pernah mengajarkan ataupun tidak pernah memberikan jadi semuanya harus menggunakan hak pilihnya. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kami sangat berharap kepada calon pemimpin kami nanti benar-benar bisa memberikan kedekatan secara personal kepada warga kami, sehingga warga kami, oh ini calon pemimpinku yang kami harapkan, dan itu semoga dapat tercapai dengan adanya pertemuan ini. Dan harapan kami bukan tanpa dasar, Bapak Ibu sekalian. Ribuan terima kasih kepada jajaran pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Batu yang telah memberikan ruang dan waktu kepada saya. Insya Allah nanti Mas Heli Suyanto juga merapat, mohon maaf agak terlambat, bersama-sama saya nanti. Yang kedua, tentu saya mohon maaf lahir dan batin kepada panjenengan semuanya atas segala salah dan hilaf saya selama berinteraksi dengan panjenengan. Aspirasi yang berkembang inilah kemudian saya respon untuk mengikhlaskan potensi jabatan sebagai Ketua DPRD periode 2024-2029 untuk lebih mengabdikan diri secara totalitas, lebih memiliki kewenangan yang waktu itu untuk merekomendasikan kegiatan-kegiatan yang betul-betul itu menjadi kebutuhan masyarakat, tetapi pemerintah belum merespon
belum punya komitmen, belum hadir secara kebijakan kepada masyarakatnya. Disinilah salah satu yang menjadi landasan kami untuk lebih mengabdi pada masyarakat Kota Batu. Bukan sekedar, mohon maaf, bukan sekedar mencari jabatan. Kalau saya mau zona nyaman, sudah menjadi ketua DPRD. Nah sekarang harus keliling, menyapa, kampanye. Ada tantangan, harus bangun sekolah. Kalau kemudian di breakdown ke 24 desa kelurahan, ya sekonco dewe, anggap aja seket lah ya, sak desa ini. Karena kalau seket ke 4 kan 1.200 ya. Supaya mudah saja menghitungnya saya. Target 1.000 sarjana 1 tahun. Bagaimana implementasi dari 1.000 sarjana itu? Maka lulusan-lulusan SLTA yang ada di Kota Batu nanti menjadi basis data kami merekomendasikan itu. Umpamanya di Kota Batu ini butuh sarjana pertanian dan Gubernur Jawa Timur nanti, sehingga skema pembiayaannya bisa 100% di-handle oleh APBD yang sharing dengan APBD provinsi atau dengan program Indonesia Pintar yang masih berjalan sampai sekarang. Ini akan menjadi akumulasi pembiayaan yang bisa ditanggung. Wajibannya, hak suaranya agar tetap bisa disalurkan. Namun dia ada 3 macam. Yang pertama memang dia sudah berpikir dengan program sehingga dia miliknya itu mandiri. Nah, sangat tepat sekali ketika tadi Bapak Nurman dan Pak Edi menyampaikan visi-misinya, dan yang itu sangat menyentuh sekali pada yang macam pertama tadi. Cocok ini. Jadi mereka punya nalar pemikiran, terus pokoknya saya harus idealisnya seperti ini. Nurrohman Elit Diamanati memimpin, kita ingin memberikan ruang untuk mengintegrasikan pemikiran-pemikiran teman-teman RDI dalam pemerintahan, sehingga hari ini sangat luar biasa komunikasi kami dengan keluarga besar RDI, dan terima kasih telah diberikan ruang, kesempatan untuk menyampaikan visi kami, misi kami, juga konteks bagaimana menjaga kerukunan dalam proses menjelang coblosan. Ini penting dari sekedar coblosan ya, jadi kolusivitas Batu yang hari ini sudah diwujudkan oleh banyak instrumen, terutama saya sampaikan tadi kan peran organisasi masyarakat keagamaan itu sangat luar biasa dalam menjaga kondusivitas, melahirkan harmonisasi antara semua tokoh agama, dan itu menjadikan kunjungan wisata Kota Batu menjadi meningkat, stabil, nyaman. Ini juga karena faktor-faktor beliau mengajarkan kerukunan. Kegiatan hari ini adalah Rakorda, Rapat Koordinasi Daerah LDI Kota Batu, yang ini merupakan tindak lanjut dari Rakorwil yang kita laksanakan di tingkat provinsi pertengahan September kemarin, dan ini merupakan tindak lanjutnya begitu. Karena agenda tahunan ini bersamaan dengan kegiatan pemilu kada serentak di Kota Batu dan insya Allah seluruh Indonesia.
maka kami ingin menambahkan nilai lebih dari Rakorda kali ini dengan mengundang calon wali kota Batu yang insya Allah akan ikut kontestasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Batu tahun ini. Demikian. Ini memberikan pendidikan politik yang baik, yang santun, yang bermartabat kepada warga kami, dan kami mengenalkan kepada mereka calon-calon wali kota yang insya Allah akan menjadi calon pemimpin di Kota Batu. Harapannya mereka semakin pintar di dalam memilih mana kira-kira di antaranya yang sesuai dengan pilihannya, dengan hati nuraninya, dengan cita-citanya, karena mereka punya harapan dan yang bisa mewujudkan sebagai kenyataan adalah tentunya adalah wali kotanya. Jadi itu kami ingin menjalin silaturahim, memberikan medianya di sini. Harapannya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana forum ini bisa meningkatkan tingkat partisipasi warga kami untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 untuk datang nanti 27 November sebagai pemilih yang baik. Harapannya pernah menyarankan warga kami menjadi golput karena tidak boleh. Jadi itu haram bagi kami hukumnya, karena kami sebagai warga negara yang baik, sebagai bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia, kita punya pandangan politik netral aktif. Jadi netral artinya kan memang dari awal tidak berafiliasi ataupun terikat dengan calon ataupun partai. Kemudian yang kedua aktif karena kita sebagai warga negara, kita merasa harus aktif, wajib untuk menggunakan hak konstitusi kita dengan memberikan hak suara kita di setiap pemilu yang diselenggarakan di Indonesia. Terima kasih ya atas waktunya. Jadi kami dari Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan-kegiatan, sebenarnya ini adalah kegiatan rutin. Kegiatan Rakorda ini diawali dari kegiatan Rakorwil, dan Rakorwil juga diawali dari kegiatan Rakornas. Jadi dari ke bawah, dari atas kemudian ke provinsi dan kemudian ke kabupaten kota. Yang sekarang juga berlangsung di beberapa tempat kabupaten Jawa Timur. Hari ini merupakan bulan ini ya, saya sampaikan merupakan sesuatu yang kebetulan bersamaan dengan pilkada kabupaten kota itu yang terjadi ya. Nah, kami ingin menitipkan sebagaimana kemarin saya juga menitipkan dari provinsi 8 program pengabdian LDI ya, yang itu kita harapkan ada sinkronisasi dengan kabupaten kota termasuk dengan provinsi. Tentunya ini akan ada irisan-irisan kegiatan yang sama. Nah, itulah yang kita harapkan bisa kita pertajam bareng-bareng, kita bisa mengisi pembangunan melalui kabupaten kota itu. Sudah menjadi program dari DPP karena kita itu ormas. Ormas ini bukan partai politik ya, tentunya kita pada posisi netral aktif. Netral berarti tidak berpihak kepada salah satu paslon. Aktif warga ini diperintahkan mulai dari atas provinsi kemudian sampai ke kabupaten kota sampai tingkat PCPAC harus menyalurkan suaranya ya kepada siapapun yang mereka anggap cocok bagi mereka. Itu yang utamanya ya. Tentunya tadi sudah saya sampaikan juga, ada masyarakat itu ada yang memang paham dengan politik sehingga dia bisa mengerti tentang bagaimana seharus memilih, dia benar-benar independen. Tapi di bawah juga masih banyak mereka yang tidak paham. Calon saya itu siapa juga nggak ngerti. Jere wong Jawa bedi tete iku piye karo ya, baik burunya juga nggak ngerti. Biasanya mereka tanya kepada ketuanya, tanya kepada kiainya, tanya pada ulamanya. Nah, inilah kemudian perlunya edukasi politik bagi masyarakat itu. Sehingga nanti bisa memilih itu dengan saya sudah cocok dengan saya cocok dengan pilihannya ketua saya cocok dengan pilihannya ulama saya, seperti itu.